Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok PKN yang beranggotakan saya sendiri sebagai Yuda Febranto Tarioran dan saudara Muhammad Rizaldi dan saudara Tigor Maringan Siaan. Baik, tugas ini yaitu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang seperti antara lain seperti tugas mini riset, rekayasa ide, dan tugas proyek. Di sini kami mengambil judul kami yaitu disiplin masyarakat Kota Medan dalam berlalu lintas. Yang pertama itu ada permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada saat berlalu lintas seperti 1. Menerobos lampu merah. Yang kedua itu tidak menggunakan helm pada saat berkendara sehingga dapat menimbulkan kecelakaan yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, tidak menyalakan lampu kendaraan. Nomor 4, tidak membawa surat kelengkapan berkendara seperti STNK dan surat hitam yang lain. Sehingga ketika ada razia ataupun yang lain-lain, bisa kita buktikan bahwa itu kendaraan kita sendiri. Yang nomor 5, melawan arus atau kontraflow. Yang nomor 6, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Di sini banyak kita jumpai kalau pengendara Kota Medan itu rata-rata tidak menaati aturan saat melakukan berkendara di jalan raya. Yang nomor 7, menerobos jalur busway. Nomor 8, penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan, seperti tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan helm, maupun tidak menggunakan plat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang nomor 9, tidak menggunakan spion. Yang nomor 10 ini berkendara melewati trotoar. Rata-rata orang Medan itu pasti tidak asing lagi pengendara melewati trotoar, sehingga pengendara lain dapat terganggu maupun bisa menimbulkan kecelakaan. Baik, itu saja permasalahan yang terjadi berlalu lintas di Kota Medan. Selanjutnya akan dilanjutkan saudara Muhammad Rizaldi mengenai penyebab kemacetan berlalu lintas. Ya, terima kasih kepada Yuda Tarihoran. Saya Muhammad Rizaldi ingin memperjelaskan bagian mind mapping penyebab kemacetan di dalam berlalu lintas. Yang pertama itu adanya terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan ini mungkin bisa saja salah satu penyebab kemacetan di dalam berlalu lintas, seperti mungkin terlambatnya dalam mengevakuasi korban kecelakaan sehingga dapat menyebabkan kemacetan. Yang kedua, sedang dilakukan perbaikan jalan oleh mungkin pemerintah atau dinas setempat yang melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut. Yang ketiga, terjadi arus lalu lintas yang melewati jalan hingga melampaui kapasitas jalan itu sendiri. Banyak mungkin pengendara yang terlalu mengedepankan egonya sehingga ia pikir makin dengan demikian makin memperlancar, padahal makin membuat arus lalu lintas tersebut semakin macet ya. Yang keempat itu adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar yang terbangun di pinggir jalan sehingga dapat memperlambat arus lalu lintas. Yang kelima, terdapat bagian jalan tertentu yang longsor. Bagian jalan yang longsor tersebut sering kita jumpai di jalan-jalan yang banyak bukitnya seperti daerah Brastagi dan lain sebagainya, sehingga dapat salah satu penyebab kemacetan di dalam berlalu lintas. Yang keenam itu terjadi bencana tak terduga seperti banjir sehingga mampu memperlambat laju kendaraan. Ini adalah salah satu penyebab kemacetan di dalam berlalu lintas juga, yang bencana tersebut tidak bisa juga kita prediksi kapan akan terjadinya ya. Yang ketujuh, adanya kendaraan yang sedang keluar masuk atau putar balik. Nah, ini mungkin
seperti kendaraan truk tronton ya, yang sering digunakan oleh perusahaan besar seperti PT dan lain sebagainya, yang mungkin bisa dapat juga menyebabkan kemacetan di dalam berlalu lintas. Yang ke-8 itu kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang akibat adanya kereta api yang sedang melintas sementara. Nah, ini juga dapat menyebabkan kemacetan di dalam berlalu lintas, dan namun kegiatan tersebut harus wajib kita patuhi sebagai pengendara lalu lintas dalam bersabar menunggu kereta yang sedang melintas. Dikarenakan ketika kita menerobos, justru hal itu yang akan menyebabkan diri kita menjadi berbahaya di dalam berlalu lintas. Itu saja yang dapat saya bisa jelaskan dalam penyebab kemacetan di dalam berlalu lintas. Dan dilanjut oleh saudara Tigor. Kepada Tigor kita persilahkan. Oke, saya akan membacakan mengenai solusi disiplin masyarakat Kota Medan dalam berlalu lintas. Solusi untuk mencegah kemacetan yang terjadi di Kota Medan, yang pertama itu memberikan sanksi jika ada yang melanggar. Apalagi seperti sekarang sudah banyak CCTV yang tertera di setiap simpang lampu merah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan tidak sebidang atau flyover. Yang ketiga, mengembangkan intelligent transport system. Yang keempat itu melakukan pengubahan sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah. Yang kelima, mengurangi konflik di persimpangan melalui pembatasan arus tertentu. Biasanya yang paling dominan adalah dengan membatasi arus belok kanan. Yang keenam, melakukan pelebaran jalan, menambah jalur lalu lintas jika memungkinkan. Yang ketujuh, mengadakan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Yang kedelapan, memanfaatkan jasa transportasi angkutan umum yang sudah disediakan. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan fungsi kami di bagian mind mapping ini. Yang pertama, fungsi saya di bagian mind mapping ini yaitu saya mencari permasalahan yang terjadi berlalu lintas dan mencari materi yang mengenai permasalahan berlalu lintas di Kota Medan. Baik, dilanjutkan Saudara Muhammad Rizaldi. Oke, tugas saya adalah menjelaskan bagian penyebab dan mencari dan mengedit video yang tertera pada bagian penjelasan tersebut. Tugas saya yaitu sebagai membuat mind mapping dan mencari solusi untuk mencegah kemacetan yang terjadi di Kota Medan. Baik, itu saja penjelasan mengenai disiplin masyarakat Kota Medan dalam berlalu lintas. Mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun perbuatan yang kami jelaskan pada video kami ini. Semoga pendengar dan penonton pada video kami ini dapat menjadi mengubah tingkah maupun menjadi disiplin dalam berlalu lintas di Kota Medan. Kami dari kelompok PPKN mengucapkan sekian dan terima kasih.